Salah satu saksi bisu jejak peradaban Islam adalah pedang. Sebilah senjata ini digunakan oleh Rasulullah dan kaum muslimin untuk berjuang menegakkan Islam. Ada beberapa pedang yang digunakan Rasulullah masih tersimpan di museum. Berikut bentuk pedang-pedang Nabi Muhammad SAW yang menjadi saksi bisu kejayaan Islam. Salah satunya diyakini akan digunakan Nabi Isa kelak untuk membunuh Dajjal. Sebelum masuk ke ulasan video ini, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like, lalu share channel Islam Mind untuk menyiarkan syiar agama Islam. Du Al-Fakar. Du Al-Fakar, pedang yang diambil sebagai rampasan perang oleh Nabi Muhammad pada Perang Badar. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan pedang ini kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib kembali dari Perang Uhud dengan berlumuran darah dari bahu sampai tangannya, ia masih saja menggenggam pedang Du Al-Fakar ini. Banyak sumber yang meriwayatkan bahwa pedang yang memiliki dua mata pedang ini tetap menjadi milik Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Haf, pedang Nabi Muhammad SAW sebagai rampasan dari Bani Kainaka. Dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam mengambil pedang Al-Batar dari Goliat sebagai rampasan ketika dia mengalahkannya saat berusia 20 tahun. Allah memberikan Nabi Daud kemampuan untuk mengolah besi, seperti membuat baju besi, senjata, dan alat perang. Pedang Haf ini pun muncul menyerupai pedang Al-Batar, tetapi lebih besar dari itu. Panjang mata pedang ini mencapai 112 cm dan memiliki lebar 8 cm. Nabi Daud menggunakan pedang ini yang kemudian diwariskan turun-temurun ke suku Lewi yang terus menggunakan senjata milik Bani Israel ini sampai jatuh ke tangan Nabi Muhammad SAW. Saat ini pedang tersebut disimpan di Museum Topkapi di Turki. Al-Rasub. Al-Rasub, pedang wasiat keluarga Nabi Muhammad SAW yang disimpan oleh keluarganya. Seperti halnya tabut disimpan oleh bangsa Israel. Panjang mata pedang ini berukuran 140 cm. Pedang ini memiliki lingkaran emas yang bertuliskan nama Ja'far al-Sadiq. Pedang ini kini disimpan di Museum Istanbul, Turki. Al-Qadib. Al-Qadib bentuknya tipis sehingga bisa dikatakan mirip dengan tongkat. Panjangnya mencapai 100 cm, bersarung kulit hewan, dan berwarna merah. Pada sisi pedang terukir dua kalimat syahadat. Pedang ini tidak pernah digunakan Rasulullah selama berperang, kecuali untuk pertahanan atau simbol persahabatan. Qol'i. Beberapa orang menyatakan bahwa Qol'i merujuk pada timah atau timah putih yang ditambang dari beberapa lokasi yang berbeda. Pedang ini juga salah satu dari 3 pedang rampasan dari Bani Koinaka. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa pedang ini didapatkan oleh kakek Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali menemukan air Samsam. Pedang ini berukuran 100 cm dengan ukiran dalam tulisan Arab yang artinya, ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah. Bentuk dari pedang ini juga berbeda dengan pedang pada umumnya. Pedang ini memiliki bentuk bergelombang. Al-Ma'thur. Pedang ini dikenal dengan nama Al-Ma'thur Al-Fijar. Pedang Al-Ma'thur merupakan pedang yang diterima Rasulullah sebelum beliau menerima wahyu pertamanya. Pedang ini juga merupakan pemberian dari ayah beliau yaitu Abdullah. Saat berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah membawa pedang ini hingga diberikan bersama dengan peralatan perang lainnya kepada Ali bin Abi Thalib. Panjang pedang ini adalah 99 cm. Pegangan pedang dilapisi dengan emerald dan perak dengan bentuk 2 kepala ular. Di dekat pegangan pedang tersebut terdapat tulisan Arab dengan lafaz Abdullah bin Abdul Al-Muttalib. Pedang ini bisa dilihat di Museum Topkapi, Turki. Al-Adab. Al-Adab berarti memotong atau tajam. Pedang ini dikirim kepada sahabat beliau sebelum Perang Badar. Namun pedang ini justru digunakan saat Perang Uhud. Para pengikut dan sahabat Rasulullah menggunakan pedang ini sebagai tanda kesetiaan mereka terhadap beliau. Kini pedang Al-Adab bisa dilihat di Masjid Husain, Kairo, Mesir. Al-Mikdam. Menurut riwayat, pedang ini diberikan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau wariskan kepada anak-anaknya. Beberapa riwayat juga melaporkan pedang ini merupakan barang rampasan yang didapat Ali bin Abi Thalib saat ia memimpin perang di Suriah. Panjangnya mencapai 97 cm dengan tulisan Sain al-Din al-Abidin. Al-Batar. Pedang Al-Batar adalah salah satu pedang peninggalan Nabi Muhammad SAW. Pedang ini merupakan bagian dari harta rampasan dari Bani Koinuka di Madinah. Senjata yang memiliki panjang 101 cm ini diklaim juga sebagai pedang warisan para nabi. Di pedang ini terukir sejumlah nama nabi menggunakan khat Arab.
yaitu Daud, Sulaiman, Musa, Harun, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Pedang ini digunakan oleh Nabi Daud alaihissalam untuk membunuh Jalut yang disebut-sebut pemilik asal senjata itu. Sebagian ulama dan pakar mengatakan bahwa pedang yang sekarang tersimpan di Museum Topkapi Turki ini kelak di akhir zaman akan dipakai oleh Nabi Isa alaihissalam untuk menaklukkan Dajjal.